Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Video kali ini saya akan coba membahas bagaimana mencari ukuran gejala pusat atau pemusatan data dengan menggunakan uh, Excel, di mana data yang digunakan adalah uh, data berkelompok atau sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini mungkin kelanjutan dari contoh atau materi sebelumnya. Nah, di sini saya tidak menggunakan tabel secara keseluruhan, jadi hanya menggunakan tabel yang diperlukan saja. Kita mulai saja. Di dalam pemusatan data itu ada 3 metode. Yang pertama adalah min, median, dan modus. Min itu merupakan jumlah perkalian antara frekuensi di setiap kelas dengan nilai tengahnya. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensinya. Nah, di dalam membuat mencari min itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode long, ya. Yang kedua adalah metode short. Kita akan bahas kedua metode tersebut. Nah, untuk metode long atau long method, rumusnya adalah rata-rata atau min itu sama dengan penjumlahan frekuensi dikali dengan titik tengahnya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi, di sini kalian cari dulu penjumlahan dari perkalian FI dikali dengan XI. Ini saya sudah buatkan untuk metode longnya. Jadi kita cari perkalian antara FI dikali dengan XI. Kita kalikan seperti ini, jadi sama dengan frekuensi kelas pertama dikali dengan nilai tengah kelas pertama, kemudian frekuensi kelas kedua dikali dengan nilai tengah kelas kedua, dan selanjutnya saya copy paste saja seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan, gunakan aja rumus sum, sama dengan sum, kurung buka, kurung tutup, enter, maka kita sudah dapat penjumlahan perkalian antara XI dikali dengan frekuensi atau FI. Maka untuk metode pertama, untuk metode min dengan metode long, itu kita sudah bisa menentukan jumlahnya. Sama dengan sigma FI XI dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini adalah rata-rata untuk metode metode long. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode short, di mana metode short di sini kita menggunakan metode pengkodean. Jadi ada coding method di rumusnya, ya. Rumusnya adalah X bar atau X rata-rata sama dengan X0. X0 itu adalah rata-rata dugaan ditambah dengan hasil penjumlah perkalian FI dikali UI dibagi dengan total frekuensinya dikali dengan interval kelasnya. Jadi dari rumus ini yang harus kalian lakukan adalah berarti mencari atau melakukan atau mencari nilai kode U-nya. Jadi kita harus mencari nilai U-nya terlebih dahulu. Ini kita tentukan nilai U-nya itu berapa. Nah, kode U itu ketentuannya adalah, jadi untuk menentukan kode atau nilai U secara umum atau secara praktis itu bisa dengan melihat frekuensi kelas yang paling banyak, ya. Jadi bisa dengan melihat jumlah frekuensi kelas yang paling banyak dari data ini, kita tentukan di mana frekuensi kelas yang paling banyak, atau kita bisa dengan menentukan kelas yang berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan jumlah kelasnya ganjil nih, 7, misalkan jumlah kelasnya ganjil,
maka kelas yang berada di tengah-tengahnya itu adalah kelas keempat. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan melihat jumlah frekuensi yang paling banyak. Ini kan datanya kebetulan genap. Jadi kalian bisa menentukan dari data ini atau untuk menentukan nilai kode U-nya sama dengan 0 itu dengan melihat jumlah frekuensi yang paling banyak. Ya, misalkan di sini untuk jumlah frekuensi yang paling banyak itu adalah di kelas ke-4. Maka tempatkan nilai 0 di kelas tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ini letak kode U-nya. Kemudian untuk kelas berikutnya itu kalian tinggal kodenya bertambah ke nilai yang lebih tinggi dan negatif ke kode yang lebih rendah. Artinya bahwa kita kasih kode di atas 0 itu adalah negatif, jadi minus 1, bertambah 1, minus 2, minus 3, kemudian ke bawahnya itu adalah positif 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah pengkodean untuk kode U. Nilai U-nya sudah ada. Lalu kita tinggal cari nih penjumlahan perkalian antara nilai atau jumlah perkalian Fi dikali dengan U. Jadi kita cari perkalian Fi dikali dengan U. Sama dengan Fi, frekuensi kelas pertama dikali dengan nilai U-nya. Sama, kelas kedua juga sama, frekuensi kelas kedua dikali dengan U. Dan selanjutnya saya copy paste saja. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Sama dengan sum. Di blok seperti ini, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 51. Nah, sigma Fi Fu-nya sudah ketemu ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan X0-nya? X0 itu adalah rata-rata dugaan. Rata-rata dugaan itu adalah nilai atau nilai tengah di mana kode U berada. Jadi X0 itu merupakan rata-rata dugaan, yaitu nilai tengah pada kelas yang berkode 0. Ya, jadi kalau misalkan kode 0-nya kan di kelas keempat nih, maka rata-rata dugaannya itu berapa? Nilai tengahnya adalah di kelas keempat itu sama dengan 74. Ya. Jadi rata-rata dugaannya atau X0-nya itu adalah sama dengan 74. Berarti X0-nya sudah ada, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Untuk metode sort itu sama dengan X0 74 ditambah kurung buka penjumlahan perkalian FUXI ya, dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan intervalnya. Intervalnya berapa? 5, kemarin 5. Maka nilai rata-rata untuk dua metode ini itu sama saja. Demikian untuk mencari rata-rata. Yang berikutnya adalah bagaimana mencari median. Apa itu median? Median adalah bisa juga disebut adalah nilai yang berada di tengah-tengah suatu kelompok ya. Nah, untuk menentukan median itu rumusnya adalah B. B itu adalah batas bawah limit kelas ditambah N per 2. N per 2 itu jumlah frekuensi dibagi dengan 2. Kemudian dikurangi FKS. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan FMD itu adalah frekuensi di mana median berada. C sama seperti yang lalu, yaitu 5 untuk intervalnya. Nah, bagaimana cara mencari median untuk di data berkelompok seperti ini? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari di mana
letak median berada. Jadi cari di mana letak kelas median berada. Caranya yaitu dengan rumus ini, mencari N per 2. Jadi cari dengan menggunakan rumus N per 2. N per 2-nya sama dengan, berarti kan 70 dibagi 2. Maka letak mediannya itu adalah di 35. Kita perhatikan dari nilai ini 35 itu posisi letaknya ada di mana? Kalau di kelas pertama itu kan jumlah frekuensinya masih 1. Ya, kita lihat di frekuensi kumulatifnya, kalau di kelas kedua itu jumlah frekuensinya masih 4, di kelas ketiga masih 12, di kelas keempat masih 33, belum mencapai 35. Maka kalau mencapai 35 itu adalah posisi mediannya itu berada di kelas ke-5. Ya, jadi posisi mediannya ada di kelas ke-5. Nah, ini posisi mediannya ada di kelas ke-5. Maka kita sudah bisa menentukan bahwa batas bawah limit kelas mediannya, karena dia ada di kelas 5, maka batas bawah limit mediannya adalah sama dengan 76,5. Ini adalah batas bawah mediannya. Lalu FMD itu adalah frekuensi kelas mediannya. Nah, frekuensi kelas median di kelas kelima berapa frekuensi kelasnya? Adalah sama dengan 18. Ya. Frekuensi kelas mediannya adalah sama dengan 18. Ini adalah frekuensi kelas median. Lalu FKS. FKS itu adalah, perhatikan, FHS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi yang dibaca adalah frekuensi kumulatifnya. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu sama dengan berapa frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kelas mediannya kan di kelas kelima nih. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah di kelas keempat, itu sama dengan 33. FKS-nya itu sama dengan 33 meter. Dan intervalnya itu sama dengan 5. Nah, kita sudah ketemu semua N per 2-nya berapa, kemudian batas bawah limit kelasnya berapa, frekuensi kelas mediannya berapa. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ada di sini. Jadi sama dengan, untuk mencari nilai mediannya itu sama dengan 35 atau B atau 76,5 ditambah kurung buka, kurung tutup, N per 2 itu adalah 35 dikurangi FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kurung tutup, dibagi frekuensi mediannya, kemudian dikali dengan intervalnya atau dikali dengan C. Maka inilah nilai mediannya, itu kira-kira 77,06. Nah, itu untuk mencari median. Yang berikutnya adalah mencari modus. Modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling banyak atau jumlah frekuensi yang sering banyak muncul. Nah, rumus modus itu adalah MO, modus, sama dengan B, batas bawah limit kelas, ditambah dengan D itu adalah selisih atau deviasi dari frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya untuk D1, sedangkan D2-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya dikali dengan interval. Sama, untuk mencari modus yang harus dilakukan adalah pertama, cari di mana kira-kira letak kelas modus tersebut. Jadi cari di mana letak kelas modus tersebut. Caranya adalah
Apa itu modus? Modus kan sebenarnya jumlah frekuensi yang paling banyak. Kita lihat di sini. Di tabel itu adalah jumlah frekuensi yang paling banyak itu di kelas keberapa. Jumlah frekuensi yang paling banyak adalah di kelas keempat. Ya, betul, di kelas keempat. Maka kita sudah bisa menentukan bahwa karena letak modusnya adalah di kelas 4, maka kita sudah bisa menentukan batas bawah limit kelasnya. Batas bawah limit kelasnya jadi berapa? Sama dengan batas bawah limit kelasnya karena dia kelas 4 adalah 71,5. Lalu D1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus ya, dikurangi dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Jadi kelas modusnya berapa nih? Frekuensi kelas modusnya. Frekuensi kelas modusnya itu sama dengan 21 ya, dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dikurangi berapa? 8. Nah, untuk D2-nya itu sama, hampir sama dengan D1, cuman selisihnya adalah selisih frekuensi kelas modus, yaitu 21, dikurangi frekuensi kelas setelahnya, berarti dikurangi 18. Nah, begitu intervalnya 5. Kita tinggal masukin aja nilainya. Berarti untuk mencari nilai modusnya sama dengan B atau 71,5 ditambah kurung buka ya, D1 13 dibagi kurung buka D1 ditambah B2 kurung tutup dikali di 5. Untuk kelas modus nilainya adalah 75,56. Nah, demikian untuk mencari video yang kedua ini, mencari ukuran pemusatan data dengan ketiga metode, min, median, dan modus. Terima kasih.